Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita dengar doa bersama, mari kita lihat firman Tuhan untuk menguatkan kita dalam berdoa. Mari kita lihat. Hari ini kita membahas tentang pahlawan. Saudara dan saya, ternyata firman Tuhan bisa menggolongkan saudara dan saya sebagai pahlawan. Apalagi sekarang saudara, hari ini kita lagi berperang, banyak saudara-saudara kita yang sakit, yang ada di rumah sakit, butuh penghiburan, butuh kekuatan, butuh kemenangan. Siapakah pahlawan-pahlawan buat mereka yang berdoa untuk mereka, untuk gereja Tuhan? Hari ini kita akan membahas pengalaman seorang yang namanya Uria. Mungkin kita bisa belajar dari Bapak Uria ini. Siapa dia? Uria adalah, saudaraku, prajurit tentara Israel yang ikut berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Uria adalah orang Het. Orang Het ini adalah bangsa yang sebenarnya harus dimusnahkan oleh bangsa Israel. Tetapi Uria, orang yang bukan orang Israel, dia ada di bangsa Israel. Tetapi Uria ini terkenal, dia bergabung dengan pasukan bangsa Israel dan maju berperang melawan musuh-musuhnya orang Israel. Ternyata Uria ini adalah orang yang bergairah waktu berperang demi kemenangan Israel atas musuh-musuh, dan ia juga patuh pada hukum orang Israel. Kalau dilihat agak lucu juga ya, dia dulu adalah bangsa yang harus dimusnahkan tapi bergabung, tetapi dia luar biasa mau bergabung untuk bangsa, untuk memenangkan bangsa Israel atas musuh-musuhnya. Ada apa sebenarnya dengan Uria ini? Bisakah kita belajar dari pengalaman Uria ini sebagai pendoa di pagi hari ini? Uria gugur di medan perang atas rekayasa Raja Daud. Ternyata karena Daud punya hubungan gelap dengan meniduri istri Uria, yaitu Batseba binti Eliam, istrinya Uria ini. Ternyata Daud sebagai orang Israel ada sesuatu yang gak bagus ya. Sedangkan Uria adalah orang Het, dia bisa dikategorikan lebih hebat daripada Daud. Uria diperintahkan ditempatkan di posisi yang berbahaya pada saat itu di medan perang pertempuran, dan Uria gugur gara-gara Daud berhubungan gelap dengan meniduri istri Uria. Kasihan sekali Bapak Uria ini. Dan akhirnya Daud dihukum oleh Allah atas kejahatannya. Sebelum gugur, Uria diminta Daud untuk kembali ke Israel untuk menghadap Daud. Mau ditanya-tanya sama Daud bagaimana keberadaan pasukannya di medan perang. Setelah menghadap Daud, Uria diperintahkan pulang dan bertemu dengan istrinya, tetapi Uria menolak. Nah, pada waktu pulang, setelah bertemu dengan Daud, disuruhnya pulang untuk bersenang-senang sama istrinya lah, ketemu ya. Tapi Uria menolak. Waduh, saya melihat luar biasa orang ini ya. Harusnya dia pulang kan, ketemu sama istrinya, dia tidak. Kita baca alasan dia tidak pulang. Kenapa? Di 2 Samuel 11 ayat 11 berkata demikian. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab
dan hamba-hamba Tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Lihat ya, semangatnya daripada Uria. Dia bukannya ketemu istri pulang, tapi dia karena melihat sesuatu yang besar ada di depannya, yaitu tabut orang Israel yang kalau perang selalu ada di sana, dan teman-temannya, pasukan-pasukan perang dan panglimanya ada di depan sana. Dia nggak pulang, dia nggak mau pulang, dia nggak mau melihat kenyamanannya sebagai satu kesempatan. Tindakan-tindakan Uria itu yang dilakukan dia pulang dilandaskan pengabdiannya kepada Allah. Tadi dibilang di sini ada tabut, lambang daripada Allah. Dan kesetiakawanannya terhadap orang-orang yang ada di medan pertempuran demi Tuhan. Ia membawa pengabdiannya ini dengan nyawanya. Saudaraku, saya membaca cerita Uria ini dan istrinya adalah pengantin baru katanya. Masih baru, masih hot-hotnya gitu. Tapi dia tidak ambil kesempatan yang diberikan oleh rajanya, Raja Daud. Karena melihat Allah dan kesetiakawanan teman-temannya di medan perang. Ia mau membayar pengabdiannya itu dengan nyawanya. Sini kita dapat ambil kesimpulan, Uria adalah orang yang berkarakter. Uria bukan seorang yang tangkas, saudara, ternyata. Dia biasa diposisikan di barisan belakang ternyata. Tetapi Daud memerintahkan kepada panglima perangnya untuk Uria diposisikan di depan. Ada maksud apa ini, saudara? Karena dia direncanakan oleh Daud untuk dimatikan ya. Karena dia tidak tangkas untuk berperang, maka biasanya dia nggak ada di depan pasti. Dia taruhnya di belakang. Tapi dia adalah pasukan perangnya itu juga. Tetapi yang tangkas-tangkas taruh di depan supaya bisa mengalahkan lebih cepat. Tetapi Uria tidak. Tetapi karena ada Daud yang punya agenda, dia ditaruh di depan. Walaupun Uria ini orang biasa saja di dalam pasukan, tetapi Uria bukan seorang penonton di medan perang, tetapi bergabung sebagai pemain di medan perang. Cerita ini menggambarkan apa bagi kita sebagai pendoa pagi hari ini? Mungkin saudara dan saya adalah orang-orang biasa saja, bukan orang panggung yang ada satu di atas panggung untuk dilihat orang pada waktu kebaktian-kebaktian. Tidak terlalu kelihatan peran pelayanannya, mungkin hanya lansia atau orang yang biasa-biasa aja yang datang tidak terlalu terlihat. Bukan WL yang terkenal atau orang yang suka berkhotbah di depan sana. Orang biasa-biasa saja. Tidak ada posisi khusus di pelayanan. Mungkin tidak terpandang seperti pemimpin yang biasa orang banyak mengenal dia. Tetapi engkau bisa menjadi seorang pemain di dalam peperangan rohani ini, bukan seorang penonton. Uria menjadi pahlawan dan saudara pun bisa menjadi pahlawan seperti Uria. Uria mau mengembangkan kapasitas atau talentanya. Saudara pun dapat juga seperti Uria. Saya hanya bisa berdoa. Saya akan berdoa dengan apa yang saya punya. Mungkin engkau tidak seperti orang kaya di sana yang bisa memberikan banyak hartanya. Engkau bisa memberikan waktumu. Uria bukan orang hebat, tetapi menjadi orang yang setia sampai akhir.
engkau pun bisa menjadi orang yang setia sampai akhir seperti Uria. Mari saudaraku, kita semangati jiwa kita. Kita lihat Uria, orang biasa-biasa, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di Alkitab ditulis. Salomo adalah anaknya Raja Daud. Tetapi dikatakan, kemarin saya udah bagikan firmannya di grup, tidak disebut nama ibunya, tetapi dikatakan istri Uria. Jadi Uria masuk dalam cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana saudara, siap untuk berdoa bersama kita menjadi pahlawan-pahlawan bagi teman-teman kita yang sakit, yang susah, yang sedang bergumul di dalam hidupnya, yang juga mau berdoa bagi bangsa ini yang sebentar lagi akan punya presiden baru, yang kita tidak tahu siapa dia. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan yang hadir di dalam kehidupan pelayanan ini. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan buat Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan. Ada saudara-saudara kita yang lain juga ikut berperang, berdoa bersama-sama, memberitakan Injil, bekerja bagi gereja Tuhan. Kita boleh ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan buat kerajaan Allah. Allah akan memberkati saudara menjadi pahlawan-pahlawannya Allah, menjadi terang-terangnya Allah, menjadi lilin-lilinnya Allah. Siapkan dirimu. Mari kita berdoa.